Dalam kisah yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Saya pernah duduk bersama Rasulullah SAW dan datanglah seorang laki-laki dari Ansar. Ya. Fasallama ala Nabi SAW, dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Thumma qala, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Siapakah orang beriman yang paling baik, yang paling afdal, paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mulia kedudukannya, paling tinggi derajatnya. Itu maknanya semua. Qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Santun, ramah, dermawan, semuanya kebaikan-kebaikan ada padanya. Qala fa'ayyul mu'minina akyas. Lalu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil maut dzikra. Orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'du isti'dada ulaikal akyas. Dan yang paling banyak punya persiapan yang nanti dihadapi setelah kematian. Maksudnya amal saleh, iman dan amal saleh. Maka mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Ya. Hadis ini diriwayatkan di Ibnu Majah dan dinyatakan hasan. Juga dalam hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam sholat, kita lebih semangat dalam ibadah, mengingat kematian. Kalau kita akan kembali, waktu kita terbatas. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Itu umur kita yang sebenarnya. Kayak saya umur 46 tahun, inilah umur saya sebenarnya. Ini yang sudah pasti sudah saya laluin, sudah saya pakai gitu. Tinggal kalau di atas amal soleh kita berharap Allah kabulkan. Kalau ada dosa kita tinggal bertobat dan istighfar kepada Allah. Segera sebelum datang ajal. Jangan selalu berangan-angan dengan yang akan datang. Allahu alam. Berapa umur kita Allah kasih. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak lagi umur kita. Jangan terus-menerus lalai. Selalu berangan-angan ulang tahun, ulang tahun, ulang tahun. Lalu dirayakan seperti orang-orang kafir. Ini melalaikan. Makanya para ulama melarang acara ulang tahun itu. Karena memang melalaikan orang. Tiup lilin, kue, pesta-pesta, apalagi kemaksiatan dilakukan. Subhanallah, orang Islam bukan seperti itu keadaannya. Makin bertambah umur berarti makin dekat dia dengan liang lahatnya. Saya dan Anda semua sedang menuju ke liang lahat. Kita tidak tahu siapa yang berdulu jatuh ke liang lahat tersebut. Kata Nabi SAW, agar kita bisa lebih khusyuk sholat, bisa lebih semangat dalam ibadah. Uzkuril mauta fi sholatik. Ya, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat. Ingatlah kematian dalam sholatmu. Fa inna rajula idza dzakara al-maut fi sholatihi ya, fahariyun an yuhsina sholatahu. Karena kalau dia ingat kematian dalam sholatnya, dia akan memperindah sholatnya. Wasul sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli sholatu atau sholatan ghairaha. Wa iyyaka wa kulla amrin ya'tadhiru aw yu'tadhiru minhu. Sholatlah seperti orang yang tidak menyangka lagi bahwasanya ia masih punya kesempatan untuk sholat. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta udzur meralatnya. Maksudnya di akhirat. Dan tidak bisa lagi diperbaikin gitu. Ya. Ini teman-teman sekarang harus jadi sebuah pelajaran. Ya. Sebuah peringatan buat kita. Kalau misalnya ada seseorang, saya sering kasih contoh ini, saya ingatkan kembali ya. Kalau misalnya ada seseorang divonis oleh dokter. Dokter mengatakan, umur Anda tinggal hari ini. Penyakit ini nggak bisa sembuh lagi. Sudah. Apa boleh buat? Sudah harus ya meninggal dunia. Seperti itulah. Lalu Anda masih punya kesempatan untuk sholat. Atau misalnya Anda ditangkap oleh musuh, ditawan, dan sudah tidak bisa lagi buat apa-apa. Musuh akan membunuh Anda. Anda masih dikasih kesempatan buat satu hal. Lalu Anda punya kesempatan untuk sholat. Habis sholat Anda dipenggal. Kira-kira bagaimana sholat Anda? Tentu Anda akan coba menjaga kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita tidak harus tunggu itu teman-teman. Karena malaikat maut jauh lebih hebat, ya, lebih dahsyat prosesnya dibandingkan dengan orang yang akan memenggal kepala Anda itu. Nabi SAW memastikan dalam hadits Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Manfaat mengingat kematian ini, ya. Aktsiru dzikra hadimir ladzat fa inna ma dzakarahu ahadun fi dhiqin min al-'aishi illa wasi'ahu 'alaihi wala fi sa'atin illa dayyaqahu 'alaihi. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia, maksudnya kematian. Karena jika seorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang.
lagi susah, dia akan tahu, oh, saya akan meninggal kok. Saya juga akan menuju kepada kehidupan abadi. Saya akan senang nanti di sana gitu. Ya. Dan kalau seandainya orang mengingatnya pada saat dia lagi lapang, ya, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia. Imam Ad-Dahhak memberikan nasihat yang baik. Dan ini dinukil oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau. Orang yang mengingat mati, maka akan membantu dia menyegerakan taubatnya. Akan membuat hatinya penuh dengan qanaah, rasa cukup. Akan membuat dia semangat beribadah. 3 hal dia dapatkan. Dia akan segera bertaubat, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia juga akan semangat ibadah. Sedangkan orang kalau lupa mati, sebaliknya, dia akan tunda-tunda taubat, dia tidak akan selalu cukup, merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia akan bermalas-malas dalam ibadah. Mati ini teman-teman, bagaimanapun caranya, kita coba menghindar, tidak akan pernah bisa luput. Sehebat apapun Anda berusaha untuk melepaskan diri dari kematian. Kalaupun orang mau coba, tidak ada gunanya. Coba renungi, bagaimana Allah mengatakan dalam surah Jum'ah ayat 8. Dan ini kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, serukan kepada semua orang, ya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian yang kau lari daripadanya pasti akan datang kepadamu. Dalam surah An-Nisa ayat 78 Allah juga mengingatkan potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kau berada, kematian akan mendapatkan kamu. Pasti kau akan mati. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan yang tetap kekal lazat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Al-Imran 185 ayat yang paling masyhur masalah kematian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Semua jiwa pasti akan mati. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah berhubungan dengan ayat-ayat ini. Beliau mengatakan dimaksud dengan ayat-ayat di atas adalah setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian, baik ia berusaha lari daripadanya ataupun tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Ya. Tidak mungkin tidak.